Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era digital saat ini, isu-isu pendidikan menjadi topik yang hangat diperbincangkan baik di media massa maupun media sosial. Salah satu isu yang banyak menarik perhatian adalah pelaksanaan kurikulum merdeka yang tengah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menawarkan kebebasan bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, yang sejatinya mencerminkan semangat demokrasi dalam dunia pendidikan. Namun, bagaimana pelaksanaan kurikulum ini di lapangan? Apakah nilai-nilai demokrasi benar-benar tercermin dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya di sekolah? Untuk mengetahui lebih jauh, saya melakukan wawancara dengan seorang guru yang terlibat langsung dalam implementasi kurikulum merdeka. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengaitkan isu pendidikan tersebut dengan materi mata kuliah kewarganegaraan, khususnya mengenai demokrasi Indonesia, yang menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Narasumber dalam wawancara ini adalah Ibu Reni Royati SPD, seorang guru TK di Sekolah TK Miftahul Falah, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, yang telah menerapkan kurikulum merdeka di kelasnya. Berikut adalah hasil wawancara yang saya lakukan bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Saya Tita Riantin, saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakah Suryalaya Tasikmalaya. Saya di sini ingin mencari Ibu untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara singkat seputar isu pendidikan yang sedang ramai dibahas di masyarakat, khususnya mengenai kurikulum merdeka dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan demokrasi di Indonesia yang merupakan salah satu materi dalam kuliah kewarganegaraan. Tema wawancara hari ini adalah tantangan kurikulum merdeka dalam praktik demokrasi di dunia pendidikan. Namun sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rena Nuyati. Saya sebagai guru di TK Miftahul Falah, Kecamatan Sukahening. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman di sekolah saya. Ya, terima kasih Bu. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana keterlibatan guru dan sekolah dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan seperti kurikulum merdeka? Sejujurnya ya, keterlibatan langsung dari guru dalam perumusan kebijakan seperti kurikulum merdeka masih sangat minim di sekolah ini. Sebagian besar guru hanya menerima sosialisasi atau pelatihan setelah kebijakan ditetapkan. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi melalui forum terbatas ya, seperti KKG atau komunitas belajar. Seperti itu ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu merasa suara guru sudah cukup didengar oleh pemerintah dalam perumusan kurikulum? Menurut saya sih belum ya Bu, karena masih banyak guru yang merasa keputusan diambil secara top down. Meskipun ada survei atau forum, tetapi belum terasa dampaknya pada kebijakan utama. Demokrasi kan seharusnya membuka ruang diskusi yang nyata dan inklusif. Ya seharusnya begitu pemerintah. Ya, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum mereka yang memberi kebebasan lebih besar kepada guru dan siswa dalam proses belajar? Apakah ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi? Iya, secara konsep kurikulum merdeka itu sangat demokratis ya, karena memberi ruang untuk memilih materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun dalam prakteknya banyak guru yang belum siap karena keterbatasan fasilitas,
keterbatasan pelatihan dan fasilitas, serta keterbatasan mungkin sarana prasarana yang ada di sekolah. Iya. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan kurikulum mereka di lapangan? Apakah Ibu merasa mendapat dukungan yang cukup dari pemerintah? Tantangannya karena kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, terus internet yang kurang stabil ya, mungkin karena adanya di pedesaan, jadi internet kurang stabil, dan minimnya pendampingan dari pemerintah mungkin itu. Dukungan dari pemerintah ada, tapi belum merata. Ya, sekolah-sekolah di kota mungkin ya sudah stabil atau sudah siap ya. Tapi kalau di desa kan masih jauh ya dari harapan. Ya, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa dalam pembelajaran sehari-hari? Kalau pengalaman saya ya, saya mengajak anak-anak untuk berdiskusi, memberikan kesempatan mereka untuk memilih kegiatan sesuai dengan minat dan mungkin kemampuan anak ya, dan mengajarkan cara menyampaikan pendapat ya. Anak itu diajarkan menyampaikan pendapat secara sopan ya, karena kita yang diajarkan itu nilai-nilai karakter anak. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu terhadap masa depan demokrasi di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan? Harapan saya demokrasi di bidang pendidikan itu makin nyata ya, bukan hanya wacana, bukan hanya rencana gitu ya. Guru dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan, siswa diberi ruang ya, diberi ruang dan kesempatan untuk berkembang, dan pendidikan tidak hanya mengikuti kebijakan tapi kebutuhan nyata di lapangan ya. Seperti itu. Ya, Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada hari ini. Mungkin cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Reni Royati SPD, seorang guru TK, dapat disimpulkan bahwa meskipun kurikulum Merdeka membawa semangat kebebasan dan kemandirian dalam pembelajaran yang merupakan nilai-nilai demokrasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi yang partisipatif. Guru sebagai ujung tombak pendidikan belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan sehingga suara dan kebutuhan mereka belum terakomodasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di bidang pendidikan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh esensi partisipasi aktif warga negara. Di sisi lain, dalam ruang kelas, guru mulai menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, dan diskusi bersama. Yang penting untuk membentuk karakter warga negara demokratis sejak usia dini. Oleh karena itu, agar demokrasi di Indonesia semakin kuat, diperlukan keterlibatan yang lebih nyata dari seluruh elemen masyarakat termasuk guru dalam pengambilan kebijakan serta dukungan dari pemerintah agar implementasi kurikulum berjalan merata dan adil. Terima kasih.